Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Abdul Hamid sebagai Wakil Bupati Pulau Lampung Selatan. Pada kesempatan ini, launching produk video penyuluhan agama tentang isbat nikah. Video ini diproduksi oleh Kantor Kementerian Agama Pulau Lampung Selatan, Pengadilan Agama Pulau Uki ada di Kabupaten Pulau Lampung Selatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Lampung Selatan. Saya berharap kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan di pemerintahan karena belum memiliki buku nikah, maka isbat nikah ini menjadi solusinya. Agar kepada seluruh masyarakat Pulau Lampung Selatan agar memahami proses dan manfaat dari isbat nikah, video ini dapat ditonton sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Nasri Sakamole, MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolongondo Selatan. Kami telah berhasil memproduksi sebuah video pendek yang menjelaskan tentang pentingnya isbat nikah. Video ini diproduksi atas kerjasama dari 3 lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bolongondo Selatan, Pengadilan Agama Bolang Uki, dan Dinas Dukcapil Pemerintah Kabupaten Bolongondo Selatan. Video ini menjelaskan tentang pelaksanaan isbat nikah serta manfaatnya bagi masyarakat yang dahulu pernikahannya baru dilaksanakan menurut ketentuan syariat agama, tetapi belum tercatat di kantor urusan agama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat kiranya menyaksikan secara saksama video ini sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang bisa jadi dapat mengatasi masalah yang sedang kita hadapi atau masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein Tahir Sehari MH, Ketua Pengadilan Agama Bolang Uki. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dan fungsi pengadilan agama terkait dengan jenis-jenis perkara yang diajukan di pengadilan agama. Salah satu perkara yang diajukan di pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni pengadilan agama bertugas memeriksa dan mengadili perkara salah satunya permohonan isbat nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan. Permohonan isbat nikah ini dasar hukumnya adalah pasal 7 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan di pengadilan agama terkait dengan pertama, dalam rangka perceraian; kedua, hilangnya buku nikah; yang ketiga, terdapat halangan pernikahan antara pasangan suami istri; dan yang berikutnya adalah tidak terdapat halangnya perkawinan antara pasangan suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Proses permohonan isbat nikah dapat diajukan di pengadilan agama, yakni melalui pendaftaran perkara, yang kemudian setelah pendaftaran itu akan diumumkan melalui papan pengadilan agama selama 14 hari. Jika tidak ada yang keberatan atas permohonan pasangan suami istri, maka permohonan ini akan dilanjutkan pemeriksaannya sampai ke tahap persidangan. Setelah persidangan, majelis hakim akan memeriksa terkait dengan rukun syarat pernikahan dari pasangan suami istri. Jika terpenuhi rukun dan nikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, maka permohonan pasangan suami istri akan dikabulkan dengan mengeluarkan penetapan. Penetapan ini yang nantinya akan
diambil oleh pasangan suami istri dan akan dijadikan dasar untuk penerbitan buku nikah di kantor urusan agama setempat. Nah, manfaat isbat nikah ini sangat penting bagi masyarakat karena ketika masyarakat membutuhkan tentang identitas hukum terkait dengan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan sebagainya, itu membutuhkan penetapan dari pengadilan agama berupa isbat nikah. Bagi masyarakat yang pernikahannya yang dilakukan telah lampau dan itu telah memenuhi rukun dan syarat nikah, maka dapat diajukan melalui pengadilan agama. Barangkali ini dapat disampaikan sangat penting bagi masyarakat terkait dengan permohonan isbat nikah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya, Kadis Dukcapil Kabupaten Borneo Selatan, untuk memberikan penjelasan tentang perlunya adanya perkawinan secara legal, yaitu melalui perkawinan yang sah atau melalui perkawinan isbat nikah. Isbat nikah ini sangat penting untuk dilakukan dalam perubahan status hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan yang perkawinannya belum tercatat, sehingga di dalam pembuatan akte kelahiran maupun kartu keluarga status perkawinannya sah, sehingga dalam proses selanjutnya dalam pelayanan publik tidak mendapatkan kendala. Sehingga itu diharapkan kerjasama antara Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, kemudian Dukcapil, merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, terutama dalam proses pembuatan buku nikah yang lanjutannya dalam proses pembuatan akte kelahiran dan kartu keluarga yang sah bagi penduduk warga Borneo Selatan secara khusus dan warga Indonesia secara umum. Ini sangat penting dilakukan karena bukti yang kami temukan di lapangan, masih banyak masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, sehingga ini akan berdampak bagi proses hukum selanjutnya untuk anak-anaknya, terutama menyangkut hak waris bagi setiap masyarakat yang perkawinannya sah dan tidak sah. Secara agama mungkin itu sah, tetapi secara hukum negara, hukum positif, itu perlu dicatatkan perkawinannya, sehingga masyarakat tidak di dalam kebimbangan dan tidak dalam persimpangan status perkawinannya. Ini merupakan catatan penting untuk membenahi semua persoalan-persoalan di masyarakat, dan diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan benar. Kalau misalnya dia belum tercatat, maka catatlah melalui isbat nikah atau perkawinan yang sah. Kemudian bagi masyarakat yang melakukan perkawinan, jangan hanya berhenti sampai di perkawinan secara agama, tetapi lanjutkan perkawinan itu untuk dicatat di KUA, dan apabila sudah pernah kawin dan belum tercatat, lakukan melalui isbat nikah. Itu mungkin hal-hal yang penting yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini untuk menjadi perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdianto Van Gobel SHI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangongki, akan menyampaikan landasan hukum tentang pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mencatatkan perkawinan di kantor urusan agama, pasangan nikah harus menyiapkan nik calon suami, nik calon istri,
nik orang tua atau wali, surat pengantar nikah atau model N1 dari desa atau kelurahan, surat persetujuan mempelai atau model N3, surat izin orang tua atau model N5 jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun, akta cerai jika calon pengantin sudah cerai, surat izin atasan jika calon pengantin anggota TNI maupun Polri, akta kematian jika calon pengantin duda atau janda, izin dispensasi pengadilan agama apabila calon pengantin kurang dari 19 tahun, izin dispensasi pengadilan agama bagi calon pengantin yang melakukan poligami, izin dari kedutaan besar bagi warga negara asing, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, rekomendasi nikah bagi calon pengantin dari luar wilayah KUA, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar. Ayo catatkan pernikahannya di kantor urusan agama kecamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinurusan Tengah ini menjelaskan isbat itu boleh, tapi jalan alternatif yang dalam agama dikatakan pintu darurat. Banyaknya permohonan isbat, yaitu kawin tidak tercatat karena tidak adanya biaya untuk mengurus pencatatan perkawinan, dan ada pula calon pengantinnya di bawah umur 19 tahun. Oleh karena itu, untuk meminimalisir isbat nikah, Kementerian Agama mengeluarkan aturan yaitu PP 48 tahun 2014 yang mengatur biaya perkawinan gratis atau 0 rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di KUA, namun 600.000 jika dilakukan di luar kantor KUA. Kalau calon pengantinnya di bawah umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama mengarahkan kepada pengadilan untuk mengurus izin dispensasi nikah, dan setelah memperoleh izin dispensasi nikah, maka bisa diproses di KUA. Ayo nikah di KUA, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.